Halo teman-teman semua, welcome back to my YouTube channel. Wah, nggak kerasa nih ya, kita udah cukup lama nggak belajar bareng. Aku mohon maaf teman-teman karena kesibukan aku khususnya terkait pekerjaan aku nih, sampai aku belum sempet nih untuk sharing dan belajar bareng kalian. Nah, kali ini kita akan mencoba lagi nih untuk membahas latihan soal ya. Untuk teman-teman, semoga bisa membantu kalian dalam mempersiapkan diri menghadapi CPNS di tahun 2023 ini. Yang katanya sih akan dilaksanakan di bulan Mei. Nah, bener enggaknya kita tunggu teman-teman. Tapi yang paling penting adalah kalian harus persiapkan diri kalian sebaik mungkin ya. Nah, di video kali ini kita akan ngebahas 5 soal latihan TIU ya teman-teman. Mungkin buat kalian yang pengen ikutan latihan, kalian bisa mempersiapkan kertas kalian. Ya, jadi sambil kita membahas, sambil teman-teman juga bisa mengerjakan. Dengan begitu, sepertinya ilmunya lebih terserap teman-teman ya. Oke, langsung aja nih kita mulai ke soal yang pertama. Suatu proyek pembangunan jalan tol dapat diselesaikan selama 32 hari oleh 18 pekerja. Jika proyek ingin dipercepat menjadi 9 hari, banyak pekerja yang harus ditambah adalah, teman-teman, ini tuh merupakan soal perbandingan. Perbandingan apa? Perbandingan berbalik nilai ya. Aku tulis ya. Perbandingan berbalik nilai. Kok bisa sih, Kak? Kita lihat, teman-teman. Berbalik nilai ya. Kenapa di sini disebut perbandingan berbalik nilai? Karena ketika X-nya naik, Y-nya turun. Kok bisa? Ya, di sini adalah jumlah pekerja. Logikanya, ketika jumlah pekerja bertambah, artinya waktu penyelesaiannya semakin sedikit, teman-teman. Ya, itu yang disebut dengan perbandingan berbalik nilai. Nah, umumnya perbandingan berbalik nilai ini erat kaitannya dengan waktu. Ya, misalkan nih, ketika teman-teman mengendarai mobil ya dengan kecepatan lebih tinggi, artinya waktu tempuhnya akan semakin singkat. Oke, sampai situ paham ya teman-teman? Kita tuliskan dulu. Yang pertama diketahui adalah ketika ada 18 pekerja, maka 32 hari. Ya. Oke, berapa pekerjaan yang harus ditambah? Ya, itu adalah X ketika jumlah harinya itu hanya 9 hari aja. Oke. Teman-teman, kalau ketemu soal perbandingan berbalik nilai, kalian langsung kalikan aja variabel si X kita kalikan dengan variabel si Y-nya. Yuk, berarti adalah 18 dikali 32 ya, ini dikalikan dengan ini, sama dengan X dikali 9 ya, X kali 9. Oke? 18 dikali 32 berapa teman-teman? 576 ya. Kemudian X dikali 9 adalah 9X. Maka X-nya adalah 576 dibagi 9. 64. Nah, yang ditanya di sini adalah banyak pekerja yang harus ditambah, teman-teman. Sedangkan ini adalah banyak pekerja secara keseluruhan dalam 9 hari, yaitu 64. Artinya kalau hanya yang ditanya berapa sih yang ditambah, berarti 64 orang kita kurangkan dengan pekerja awal, yaitu 18 pekerja ya. 64 dikurang 18. Berapa teman-teman? Oke, 46 ya. Jadi jumlah pekerja yang harus ditambah biar proyek ini selesai nih dalam waktu 9 hari, yaitu 46 orang. Sampai di sini paham ya teman-teman? Oke, sekarang kita lanjut nih ke soal yang kedua. Hasil dari 1/1/5 dikali 1,25 dibagi 20% adalah, nah ini merupakan soal hitung cepat teman-teman. Kalau kalian ketemu soal, ini kan berbagai macam nih ya. Ini ada soal pecahan campuran. Kemudian ini adalah soal pecahan desimal. Dan ini adalah bilangan persen teman-teman. Kita harus samakan bentuknya dulu. Oke, untuk yang 1/1/5 kita bisa ubah menjadi pecahan biasa ya. Mungkin nih teman-teman banyak yang lupa nih, karena ini dulu pelajaran SD. Gimana sih cara mengubah pecahan campuran ya menjadi pecahan biasa?
Oke, kita tulis teman-teman. 1/5. Berapa sih kalau ubah ke pecahan biasa? Ya, penyebut 5 ini kita kalikan dengan 1. Ya, ini kali. Lalu kita tambahkan dengan si pembilang. Ya, artinya 5 dikali 1 adalah 5, lalu ditambah 1, yaitu 6. Nah, di sini kita baru mendapatkan pembilangnya. Untuk penyebutnya mengikuti ya teman-teman. Di sini kan 5, maka penyebutnya juga 5. Yuk kita coba lagi. Misalkan ada soal 1/2/5. Kita ubah ke pecahan biasa. Untuk penyebutnya sama, yaitu 5. Nah, pembilangnya berarti kan 5 dikalikan 1, yaitu 5, ditambah 2. Ya, berarti 7. Maka 7/5. Oke, sampai di sini aku harap teman-teman paham ya. Kembali kita ke soal. 1/5 berarti 6/5. Ya. Kemudian dikali 1,25. Kalau kita ingin ubah menjadi pecahan biasa, berarti kan ini kan 2 angka di belakang koma teman-teman. Artinya 100 ya. 125 dibagi 100 hasilnya adalah 1,25. Oke. Kemudian dibagi 20%, artinya 20/100. Oke. 6/5 dikali 125/100 ya. Yang tadinya bagi menjadi kali, dan pembilang menjadi penyebut, penyebut menjadi pembilang ya. Artinya dibalik. 100/20. Nah, di sini kita bisa coret teman-teman. Coret, coret. Kemudian ini juga 5 dengan 125 ya. Sama-sama dibagi 5. Ini habis 1 ya. 125 dibagi 5, 25. Masih ada yang bisa kita coret? Masih ya teman-teman. 20 sama 25 sama-sama dibagi 5. 25 dibagi 5 adalah 5. 20 dibagi 5 adalah 4. Nah, masih bisa lagi nih. 4 dengan si 6. Ya, sama-sama dibagi 2. Ini 3, kemudian 4 bagi 2 adalah 2. Sisanya adalah 3 dikali 15, 3 dikali 5 ya, atau 15 per sisa 2 ya, per 2. 15 dibagi 2 berapa teman-teman? Oke, 7,5 ya. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang B ya teman-teman, 7,5. Oke, sekarang kita bisa lanjut lagi nih ke soal yang ketiga. Diketahui nilai X sama dengan 3, Y sama dengan 2, dan Z sama dengan 2X kuadrat dikurang 2XY ditambah X kuadrat. Maka nilai dari X dikali Z ditambah Y sama dengan titik-titik. Nah, ini soal yang mudah teman-teman. Kita tulis dulu yang diketahui ya. X sama dengan 3, Y sama dengan 2 ya. Dan Z-nya adalah 2X kuadrat dikurang 2XY ditambah X kuadrat. Dan yang ditanya adalah X dikali Z ditambah Y. Berapa sih? Nah, nilai X udah ketahuan 3, nilai Y udah ketahuan 2. Maka sisa nilai Z. Ya. Nilai Z di sini kita bisa peroleh dengan cara melakukan substitusi. 2, X-nya diketahui adalah 3, teman-teman. Berarti 3 kuadrat. Ya. Oke, dikurang 2, X-nya adalah 3, Y-nya adalah 2 ya. Ditambah Y kuadrat, berarti 2 kali 2 atau 2 kuadrat teman-teman. Ya. 2 dikali 3 kuadrat adalah, 3 kuadratnya adalah 9 ya. Kemudian 2 dikali 3 dikali 2, 12 ditambah 2 kuadrat adalah 4 ya. 2 dikali 9 adalah 18, dikurang 12 ditambah 4. Berapa teman-teman? 6 ditambah 4, 10. Maka nilai Z-nya adalah 10. Oke, sekarang kita masukin ke soal. X dikali Z. X-nya adalah 3, dikali Z-nya 10 ya. Ditambah Y. Y-nya itu adalah 2. Maka 30 ditambah 2 sama dengan 32. Ya, jawabannya yang mana? Yang E ya teman-teman, 32. Oke, sekarang kita bisa lanjut lagi nih ke soal yang keempat. Nina mempunyai tanah seluas 180 meter persegi.
1/3 bagian dari tanah tersebut akan dibangun ladang wortel. Sisanya akan dibuat ladang jagung dan cabai. Jika luas tanah untuk ladang jagung dan cabai adalah sama, maka luas ladang jagung adalah... Oke teman-teman, ini soal yang mudah, cuman karena soalnya panjang jadi mungkin teman-teman males bacanya. Ya, langsung aja coba kita buatkan dalam kalimat matematika. Kita tulis dulu aja yang diketahui. Yang pertama, tanahnya itu adalah 180 meter persegi, teman-teman. Kemudian 1/3-nya itu akan dibangun ladang wortel. Ya. Nah, lalu sisanya ini akan digunakan untuk ladang jagung ya dan juga cabai. Di mana ladang jagung dan cabai ini sama besar nih luasnya. Oke, untuk mengetahui berapa sih luas ladang jagung, maka kita harus tahu dulu dong ya, sisa lahan setelah digunakan untuk ladang wortel berapa sih? Ya, berarti kan awalnya adalah 180, kita kurangkan dengan 1/3 nih, karena akan digunakan sebagai ladang wortel. 1/3 dari 180. Oke, 180 dikurang, kita coret sama-sama bagi 3 teman-teman ya. Berarti 60, ini 1. 1 dikali 60 adalah 60. Berarti sisa lahannya itu adalah 120. Nah, ini akan digunakan untuk jagung dan juga untuk cabai. Ya, dimana ini luasnya adalah sama besar. Maka karena luasnya sama besar, langsung aja teman-teman, 120 ini kita bagi 2. Ya, 120 bagi 2, yaitu 60. Jadi buat ladang jagung itu adalah 60 meter persegi, buat cabai juga 60 meter persegi. Nah, yang ditanya adalah ladang jagung, teman-teman. Berarti jawabannya yang E ya, 60 meter persegi. Masih mudah dong ya, teman-teman. Jadi kalian jangan khawatir ketika nemuin soal cerita yang panjang. Karena ketika kalian buatkan apa sih yang diketahui, kemudian apa sih yang ditanya, ternyata nggak serumit itu, teman-teman. Oke, kita lanjut lagi nih ke soal yang kelima. Perbandingan umur ayah dan ibu adalah 4:3. Selisih umur keduanya 10 tahun. Berapakah umur ibu? Gimana teman-teman ngerjainnya? Ketika kalian menemukan soal perbandingan, ya, misalkan di sini adalah perbandingan umur, dan yang diketahui adalah selisih, ya, artinya untuk penyebutnya kita kurangkan nih antara perbandingan punya si ayah, kita kurangkan dengan perbandingan punya si ibu. Ya, jadi 4 dikurang 3, yaitu 1. Nah, nilai 1 inilah yang kita jadikan sebagai penyebut. Oke, itu kalau yang diketahui adalah selisih. Tapi kalau yang diketahui adalah jumlah, ya, maka untuk penyebutnya kita jumlahkan. 4 ditambah 3, yaitu 7. Ya, itu nanti mungkin ada di soal di video berikutnya. Oke, kita udah dapet nih berapa sih untuk penyebutnya, yaitu 1. Dan yang ditanyakan adalah umur ibu. Umur ibu dia punya angka 3 sebagai perbandingan ya. Maka kita tuliskan 3 dikali selisih umurnya adalah 10. Maka 3 dikali 10 dibagi 1 adalah 30 ya. Jawabannya adalah yang B. Kalau yang ditanya berapa sih umur ayah, maka penyebutnya tetap 1. Nah, di sini ayah punya nilai 4 ya. Maka 4/1 dikali 10 yaitu 40. Ya, itu adalah umur ayah. Oke, teman-teman. Nah, kita sudah membahas 5 soal latihan TIU CPNS tahun 2023 ya, teman-teman. Aku harap kalian bisa paham dengan penjelasan aku ya. Kalau misalkan ada perbedaan pendapat, kalian bisa komen nih di kolom komentar dan kita bisa diskusi bareng-bareng. Oke, jangan lupa untuk saksikan terus video aku ya, karena kedepannya aku akan mencoba untuk rutin nih, untuk ngupload dan bisa sharing dengan teman-teman pejuang CPNS tahun 2023 ini. Persiapkan diri kalian sebaik-baiknya dan salam sukses!